Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing agar diberikan manfaat atas pertemuan kali ini. Arista minta tolong untuk dipimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum saya mulai pelajaran ini, saya cek dulu untuk kehadirannya masing-masing siswa. Sidra ada, Arista, Hadir. Andi, Hadir. Agung, Irfan, Hadir. Osim, Hadir. Mama juga. Alhamdulillah hadir, Pak. Alhamdulillah, sehat ya Aga. Sehat selalu, Pak. Baik, sebelum saya lanjut lagi langsung aja untuk materi. Saya tampilkan dulu ya PowerPoint-nya. Baik, untuk kali ini saya akan memberikan materi dengan KD menerapkan cara merawat sistem pengisian ya pada sepeda motor. Kompetensi dasarnya menerapkan cara perawatan sistem pengisian dan merawat berkala sistem pengisian. Untuk indikator pencapaian, menerangkan prinsip kerja dan komponen sistem pengisian, menyusun langkah-langkah perawatan komponen sistem pengisian sesuai SOP, memeriksa masing-masing komponen sistem pengisian, melakukan perawatan berkala sistem pengisian sesuai SOP, dan memeriksa hasil perawatan sistem pengisian sesuai SOP. Tujuan pembelajarannya yang akan kita bahas kali ini adalah setelah membaca atau memperhatikan teks PowerPoint, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja dan identifikasi komponen pengisian pada sepeda motor. Setelah mengamati materi, siswa dapat mengidentifikasi perawatan pada sistem pengisian. Setelah diskusi, siswa dapat memahami dan menerangkan fungsi maupun pemeriksaan komponen sistem pengisian sepeda motor. Setelah melaksanakan demonstrasi dan observasi, siswa dapat melakukan perawatan berkala sistem pengisian pada sepeda motor sesuai dengan SOP. Dan yang kelima, setelah melaksanakan perawatan, siswa juga harus bisa dapat memeriksa hasil perawatan berkala sistem pengisian sesuai dengan SOP. Untuk memahami konsep dari sistem pengisian ini, kalian harus paham simbol-simbol kelistrikan, fungsi komponen, dan cara kerja komponen agar nantinya kalian dapat menguasai jalur skema sistem kelistrikan pengisian tersebut, cara kerja dan fungsi komponen-komponen pada sistem pengisian, dan menguasai cara memeriksa komponen-komponen tersebut. Ini harus kalian ingat terus ya, di mana nantinya untuk sistem kelistrikan apapun saling berhubungan. Sebelum saya lanjut untuk materi inti, apa fungsi sistem pengisian pada sepeda motor? Ada yang bisa menjawab? Sistem pengisian berfungsi untuk menghasilkan energi listrik supaya bisa mengisi kembali dan mempertahankan kondisi. Energi listrik pada baterai tetap stabil. Bagus. Ada yang lain? Untuk menyuplai energi listrik secara langsung ke sistem-sistem kelistrikan, khususnya bagi sepeda motor yang menggunakan flywheel magneto. Bagus. Tadi itu untuk fungsi dari sistem pengisian pada sepeda motor ya sudah disampaikan jawaban dari teman kalian. Ada lagi, sebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem pengisian pada sepeda motor. Sistem pengisian harus bisa menyuplai listrik dengan baik pada berbagai tingkat atau kondisi putaran mesin. Bagus, berarti memang untuk sistem pengisian ini diharapkan bisa melakukan atau mengisi maupun menyuplai listrik
pada baterai ya sesuai dengan tingkat atau kondisi putaran mesin. Bagus ya jawabannya. Berarti di sini paling tidak kalian masih paham dari materi yang telah saya jelaskan minggu kemarin. Baik, saya lanjut ke inti materi. Di sini kita masuk ke identifikasi komponen untuk bahan ajar maupun materinya ya. Sudah saya kirim di Classroom, bisa kalian baca. Sudah dibaca ya? Sudah, Pak. Baik. Sebelum saya masuk ke inti materi, komponen apa saja yang ada pada sistem pengisian? Ada yang bisa jawab? Baterai, regulator, atau receiver, atau kiprok, dan alternator. Bagus. Satu lagi, kan tadi sudah disebutkan ada komponen yang namanya regulator atau rectifier. Apa fungsi regulator atau rectifier pada sistem pengisian tersebut? Ada yang bisa jawab? Rectifier, regulator, atau kiprok berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC dan untuk mengatur atau menstabilkan tegangan sehingga tetap pada skala yang ditentukan. Bagus ya. Berarti di sini kalian sudah sempat membaca materi yang sudah saya share di Google Classroom. Baik, saya masuk ke materi. Mungkin secara tidak sadar kalian pernah melihat komponen ya, komponen dari pengisian ini. Mungkin pada motornya milik sendiri atau mungkin pada orang lain atau temannya. Contohnya pada sepeda motor Supra, ya baterai dan kiprok tempatnya bersebelahan. Yang bisa dilihat waktu kita membuka cover sebelah kanan atau cover tutup aki. Di situ bisa kita lihat komponen-komponen kiprok maupun baterai. Baik, untuk lebih detailnya silakan dilihat tampilan berikut ini. Komponen-komponen pada sistem pengisian sepeda motor antara lain rectifier atau kiprok. Ya, biasanya orang nyebut atau bahasa bengkelnya itu kiprok. Ya, di sini berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC dan mengatur atau menstabilkan tegangan sehingga tetap pada skala yang telah ditentukan. Jadi di sini untuk kiprok itu harus bisa menstabilkan tegangan yang masuk ke aki, yaitu batas maksimalnya adalah sekitar 12 sampai 14,5 volt. Komponen yang kedua, alternator atau biasa orang nyebut spool. Fungsinya sebagai penghasil arus AC dengan bantuan putaran mesin. Yang ketiga, baterai atau bisa dikenal dengan aki. Ini berfungsi untuk menyimpan arus DC dan menyuplai listriknya ke komponen-komponen atau beban atau komponen listrik yang membutuhkan arus listrik. Nah, untuk letaknya nanti bermacam-macam. Contohnya ini saya pakai gambar miliknya Vario lama sekitar tahun 2007 sampai 2009. Di sini alternator berada di sebelah kanan mesin bersama dengan magnetnya di sini. Untuk regulator, rectifier atau kiprok berada di depan bersebelahan dengan aki atau baterai. Untuk sepeda motor lain nanti berbeda lagi tempatnya, tinggal nanti produksinya itu meletakkan di mana. Untuk gambarnya sekian, ini saya ada contoh, ini yang regulator, rectifier atau kiprok, ya. Terus ini spool atau alternator beserta magnet permanen dan baterai atau aki. Di dalam sistem pengisian sepeda motor ini untuk yang cc kecil, istilahnya itu di bawah 250 cc, ya, itu menggunakan alternator tipe AC Magneto. Apa itu AC Magneto dan jenisnya? Silakan simak video berikut ini. Jadi video ini ada menjelaskan jenis-jenis sistem pengisian sepeda motor untuk tipe AC Magneto. Silakan disimak dulu ya.
regulator digabung menjadi satu komponen ringkas. Komponen terakhir adalah baterai yang menyimpan listrik yang dihasilkan oleh sistem kelistrikan. Dua jenis sistem kelistrikan adalah AC magneto dan AC generator. Perbedaan utama adalah AC magneto menggunakan magnet permanen, sementara AC generator menggunakan magnet listrik. Ada 3 variasi dari sistem magneto. Yang paling sederhana adalah sistem setengah gelombang fase tunggal. Disebut dengan fase tunggal karena hanya menggunakan satu kumparan, dan setengah gelombang karena menggunakan rectifier langsung untuk menghilangkan setengah dari arus AC dan merubahnya menjadi arus DC. Sistem ini biasanya digunakan pada mesin dengan aplikasi kecil yang memerlukan output atau voltase yang kecil. Pada beberapa jenis skuter, sistem ini digunakan untuk menyalakan lampu arus AC sebelum dirubah menjadi arus DC. Pemakaian kendaraan selain di jalan raya juga menggunakan sistem ini, tanpa menggunakan rectifier untuk digunakan pada sistem lampu dengan arus AC. Sistem gelombang dengan satu fase lebih sesuai untuk sistem yang memerlukan lebih banyak energi. Sistem ini menggunakan kumparan dengan ujung ganda dan rectifier dengan 4 dioda. Kumparan dengan ujung ganda menyalurkan arus AC dari kedua ujungnya menuju ke rectifier dengan 4 dioda. Untuk rangkaian seperti ini dikenal dengan rectifier jembatan penuh karena jembatannya dibuat sedemikian rupa hingga kedua sisi arus AC-nya bisa diterima. Model yang paling banyak memerlukan arus yang keluar dari seluruh sistem kelistrikan ringkas biasanya menggunakan sistem 3 fase gelombang penuh. Biasanya sepeda motor berukuran besar seperti Bentley dan Mustang, dan juga perahu bot besar seperti model dengan tenaga kuda sebesar 225 atau 250. Karena memerlukan lebih banyak arus listrik aksesorisnya, juga sistem pembakaran yang fase gelombang penuh sangat sesuai untuk model. Oh, Yamaha. Menggunakan 3 kumparan yang berhubungan, bukan hanya satu kumparan seperti pada sistem satu fase. Sistem ini juga memerlukan 6 dioda. Karena diperlukan 2 dioda untuk setiap kumparan pada sistem 4 gelombang, maka 2 dioda ditambahkan untuk mengimbangi 2 kumparan tambahan. Terlihat Gampang. dalam sistem ini berbeda dengan sistem satu fase 4 gelombang. Sistem 3 fase gelombang penuh sebenarnya memiliki 6 kombinasi yang bisa dilewati oleh arus melalui kumparan. Ketika magnet berputar dengan kumparan penguat, maka arus akan melewatinya melalui satu jalur dan mengikuti jalur tersebut. Ketika ada magnet dengan kutub yang berbeda melewati kumparan yang sama, maka akan ada arus melalui kumparan itu menuju ke arah yang berbeda. Tapi letak dioda yang ada membuat arus harus melewati jalur yang sedikit berbeda melalui rectifier. Begitu juga saat magnet berada di dekat kumparan, dan kemudian magnet yang berlawanan kutub juga melewati kumparan ini. Dan sekali lagi, jika ada magnet yang melewati kumparan B dan C, hasilnya adalah jumlah arus yang 3 kali lebih besar dan memberikan kita arus listrik yang lebih kuat dan lancar. Dari video ini ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, tanya, dalam video tersebut kan tentang jenis sistem pengisian. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa motor Supra 100 cc misalnya menggunakan jenis yang mana? Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Mungkin saya jelaskan sambil ini ya, melihat PowerPoint ini ya. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan untuk jenis pengisian ada 1 fase setengah gelombang, ada 1 fase gelombang penuh, dan 3 fase gelombang penuh. Nah, untuk motor Supra, kita lihat, ini kalian perhatikan gambar skema di sebelahnya. Ya, untuk Supra di sini menggunakan 1 lilitan atau kumparan. Ya, berarti ini sudah ciri-ciri untuk single pass atau 1 fase. Terus dari kumparan ini masuk kepada kiprok atau rectifier atau penyiarah. Ya, di mana penyiarahnya adalah setelah itu masuk ke sekring dan aki, dan satunya keluar menuju ke lampu kepala atau lampu depan dan kota. Nah, di sini kan sesuai dengan
video tadi. Di video tadi kan untuk single pass setengah gelombang, ciri-cirinya adalah kumparannya tunggal, di mana satu menuju massa, satu menuju ke rectifier, dan rectifiernya hanya satu dioda. Tujuannya adalah untuk mengarahkan aja. Ya, jadi untuk motor Supra itu menggunakan jenis satu fase atau single pass half wave atau satu fase setengah gelombang. Itu Mas ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada, Pak. Gimana? Silakan. Kalau sepeda motor fiction tipe pertama, Pak. Baik, bagus pertanyaannya ya. Ini saya jawab sambil memperhatikan. Kalau kita lihat gambar skema listriknya ini, ya, ini contohnya milik fiction. Nah, di sini 10-nya yang saya tunjuk panah ini ya, keluar 3 kabel dengan warna sama putih-putih menuju ke rectifier, regulator atau bisa sebut kita kiprok. Ya, kalau kita lihat dari video tadi, di mana ciri-cirinya adalah menggunakan kumparan, 3 kumparan di mana ujungnya saling berkaitan, dan 3 ujungnya masuk kepada rectifier, regulator atau kiprok, di mana nanti kiproknya adalah dalamnya ada 6 dioda. Jadi pada sepeda motor fiction terutama yang tipe lama ya, tipe yang pertama tahun 2008 sampai 2012 sebelum new ya, sebelum yang fiction new itu menggunakan 3 fase gelombang penuh. Makanya di sini untuk fiction kenapa kok pakai gelombang 3 fase gelombang penuh? Karena dia membutuhkan pengisian lebih besar untuk menyuplai kebutuhan sistem injeksinya. Ya, jadi bisa lebih stabil untuk proses pengisian pada baterai atau aki. Dari sini paham ya? Paham, Pak. Nah, baik, agar lebih paham lagi, silakan kerjakan LKPD atau lembar kerja serta diklik link tersebut yang ada di tampilan ya, bit.ly LKPD 1 pengisian, atau silakan scan QR kodenya itu ya yang ada di kotak ini, atau bisa kalian klik melalui yang ada di dalam Classroom. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Nanti hasilnya langsung silakan, hasil diskusi bisa langsung diisikan pada link tersebut. Baik, untuk pembagian kelompoknya, karena ini yang hadir ada 9 anak, berarti saya bagi 3 kelompok saja. Kelompok 1, Arista, Sindra, sama Muhammad Ali. Kelompok 2, Irfan, Dika atau yang di akunnya tadi Agung, dan Idan. Kelompok 3, Andi, Kosim, sama Muhammad juga. Silakan dikerjakan dulu, bisa browsing ya untuk melihat atau mencari bahan diskusi atau lihat buku manual, atau mungkin bisa pada motor kalian. Untuk kelompok 1 tipe Supra 125 ya. Kelompok 2 Jupiter lama yang tahun 2009. Mungkin kalau ada bisa dilihat. Dan yang kelompok 3 silakan cari untuk identifikasi motor fiction yang lama. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit. Nanti setelah 30 menit, nanti akan saya panggil satu persatu tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, silakan dikerjakan dulu. Baik, kelompok 1, hasil diskusinya bagaimana? Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Pak. Ya, silakan. A. Baterai berada dalam bagasi YTZ 5S. B. Regulator rectifier kiprok. Letaknya di atas mesin sebelah kanan, tepatnya depan bagasi dengan 4 terminal dan jadi satu dengan CDI. C. Alternator berada di sebelah kiri mesin bersama magnet rotor dengan tipe 1 fase. Terima kasih, Pak.
Terus yang nomor 2, nomor 3? Saya, Pak. Ya. Receiver regulator atau kiprok berfungsi untuk menghubungkan arus AC menjadi arus DC dan untuk mengatur atau menstabilkan ketegangan sehingga tetap pada skala yang ditentukan. 2. Alvator atau Pool. Terus Arista? Sebagai penghasil arus AC dengan bantuan putaran mesin. 3. Baterai berfungsi untuk menyimpan arus DC dan untuk menyuplai listrik ke komputer, komponen-komponen bukan atau komponen kelistrikan yang membutuhkan arus listrik. Yang nomor 3? Tengah bolongan karena alterator salah satu kabelnya ke massa dan untuk menerangkan headlamp dan lampu kota. Baik, terima kasih. Untuk hasilnya kelompok 1 pada Supra 125 menggunakan 1 fase setengah gelombang karena alternator pada salah satu kabel ke massa dan untuk penerangan lampu headlamp atau lampu kepala. Baik, untuk kelompok 2 silakan siapa yang mau presentasi ya, Pak. Silakan. Baterai berada di sebelah kanan dalam cover kanan tipe basa YBL5. Regulator atau receiver atau kiprok letaknya di atas mesin, tempatnya di depan bagasi dengan 4 terminal, warna kabel merah atau putih, kuning atau merah, putih, dan hitam. Alternator berada di sebelah kiri mesin bersama magnet rotor dengan tipe 1 pas. Terus yang selanjutnya fungsi komponen dan jenis pengisiannya? Ya, Pak. Silakan. Receiver atau kiprok berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC dan untuk mengatur atau menstabilkan tegangan sehingga tetap pada skala yang ditentukan. Alternator atau spool sebagai penghasil arus AC dengan bantuan putaran mesin. Baterai berfungsi untuk menyimpan arus DC dan untuk menyuplai listrik ke komponen-komponen bukan atau komponen kelistrikan yang membutuhkan arus listrik. 1 pas setengah gelombang karena alternator salah satu kabelnya ke massa dan penerangan headlamp dan lampu kota. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada sepeda motor Jupiter 2009 itu menggunakan jenis pengisiannya adalah 1 fase setengah gelombang. Ya, sama seperti Supra tadi, di mana salah satu ujungnya kabel itu hanya disearahkan dengan 1 arah dan untuk penerangan lampu kepala atau headlamp. Baik, itu untuk jawaban kelompok 2. Kelompok 3, siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan masuk. Masih dulu. Baterai berada dalam jok, tepatnya belakang tangki, tipe MF-YTZ 5S. Regulator atau rectifier kiprok letaknya dalam jok kirinya dengan 5 terminal, warna kabel putih, 3 PCS, merah dan hitam. Alternator berada di sebelah kiri mesin bersama magnet rotor dengan tipe 3 fase. Regulator atau kiprok berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC dan untuk mengatur atau menstabilkan tegangan sehingga tetap pada skala yang ditentukan. Alternator atau spool sebagai penghasil arus AC dengan bantuan putaran mesin. Baterai berfungsi untuk menyimpan arus DC dan untuk menyuplai listrik ke komponen-komponen beban atau komponen kelistrikan yang membutuhkan arus listrik. 3 fase gelombang penuh karena dari alternator keluar 3 kabel menuju kiprok putih semua, dan untuk penerangan headlamp dan lampu kota dapat tegangan langsung dari baterai. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk sepeda motor Vixen, memang untuk jenis pengisiannya dia menggunakan 3 fase gelombang penuh karena dari spool atau alternator itu menggunakan tipe 3 atau biasanya orang nyebut tipe Y, sehingga sebut 3 fase
gelombang penuhnya, karena pada kiproknya atau ekuivalennya seperti dijelaskan pada video tadi menggunakan 6 dioda, di mana untuk satu pasang kumparan itu melewati 2 dioda. Baik, untuk hasil LKPD-nya nanti yang sudah disampaikan tadi silakan dikirim ke Google Classroom. Dari hasil praktik ini ada yang perlu ditanyakan lagi tidak? Tidak, Pak. Ya, Pak. Ya. Selanjutnya, untuk evaluasi pertemuan hari ini, silakan dikerjakan tugasnya dengan klik alamat tersebut, atau kalau mungkin kesulitan, kalau kalian menggunakan HP, silakan di-scan QR code yang di sebelah kanan ini. Kalau mungkin pengen lebih mudah lagi, bisa kalian buka Classroom dan silakan dicari di situ, nanti tinggal klik dan akan langsung menuju ke Google Form-nya. Jadi nanti dalam Google Form itu silakan dijawab seperti biasanya. Nilai akan muncul dengan sendirinya. Ketika kalian klik skor, akan muncul nilainya. Silakan di screenshot dan dikirim ke Google Classroom. Jadi nanti biar tahu bahwa kalian sudah mengerjakan atau mendapat nilai berapa. Dari sini paham ya? Baik, nanti untuk tugas tadi ya, penugasan sama LKPD silakan diupload ke Google Classroom. Saya harapkan tepat waktu, seperti biasa saya batasi sampai jam 8 malam. Jika kalian sudah mengerjakan ya dan mengirimkan ke Classroom sebelum jam 8, termasuk menerapkan sikap disiplin, kalian masih bagus. Baik, dari pertemuan kali ini yang sudah saya jelaskan dan kalian sudah tadi berdiskusi mengenai identifikasi komponen. Dari kalian yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, siapa? Saya, Pak. Silakan. Kesimpulannya, pada sistem pengisian sepeda motor ada 3, yaitu 1 fase setengah gelombang, 1 fase gelombang penuh, dan 3 fase gelombang penuh. Baik. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk mengetahui letak komponen dan jenis sistem pengisian, kita harus bisa membaca wiring dari buku manual maupun lihat pada sepeda motor langsung. Ya, tepat sekali ya. Dengan kita bisa melakukan identifikasi komponen sistem pengisian, di mana kita harus bisa membaca buku manual. Di dalam buku manual itu kan nanti banyak sekali keterangan-keterangan termasuk diagram wiringnya, ataupun memeriksa langsung pada sepeda motornya, sehingga kita bisa mengenali untuk letaknya, jenis-jenisnya, dan mungkin komponen-komponen sistem pengisian tersebut. Gitu ya. Jadi dari ini sudah disimpulkan sama teman dan sudah saya perjelas lagi bahwa identifikasi ini perlu karena termasuk langkah awal ketika kita menghadapi atau mengalami gangguan atau memperbaiki ketika ada gangguan sistem pengisian. Nah, untuk referensi tambahan dari materi yang saya sampaikan hari ini, bisa membaca buku-buku servis manual, entah itu nanti dari ATPM Honda, Yamaha, atau Suzuki, atau mungkin ATPM atau merek lainnya. Ya, sehingga sebagian banyak yang kalian bisa pahami atau dengan membaca buku manual ini akan mempunyai wawasan lebih luas. Terus bisa tambah lagi melihat buku-buku modul kelistrikan sepeda motor keluaran VDC. Ya, baik yang tahun 2010 atau 2013 atau mungkin ada yang versi terbaru. Untuk kegiatan refleksi, silakan kalian menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan itu, yaitu apa yang telah kamu pelajari hari ini. Nanti silakan diungkapkan menurut versi kalian, apa pelajaran yang bisa kalian petik dari pertemuan kali ini. Terus apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini. Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Jadi saya minta tolong pada kalian, mungkin dari kalian ada yang belum paham, silakan ditulis. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya bisa kita bahas atau mungkin kita bahas atau diskusi lagi melalui WA atau mungkin di Classroom tersebut. Baik, untuk refleksi ini ya, silakan tulis pada buku kalian, hasilnya difoto dan dikirim ke Google Classroom
materi pertemuan hari ini. Baik, untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang skema kelistrikan pada sistem pengisian sepeda motor. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita tutup dengan doa. Mohon untuk Arista dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga bermanfaat. Doa mulai. Selesai. Amin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ingat ya, tugasnya langsung dikerjakan setelah ini biar di classroom. Ya, Pak. Sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.